Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah selalu senantiasa kita memanjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmatnya. Alhamdulillah, hari ini dari sekian banyak umat muslim, khususnya laki-laki, kita termasuk bagian orang yang Allah panggil untuk melaksanakan kewajiban, menunaikan kewajiban sholat Jumat pada hari ini. Masih banyak saudara kita yang lalai mengejar kehidupan dunia. Mereka tidak sadar pada akhirnya nanti mereka akan meninggalkan dunia ini. Mereka masih banyak yang lalai mengejar kehidupan dunia, sibuk dengan berdagang, sibuk dengan di sawah dan di kebun, dipanggil untuk melaksanakan ibadah pada hari ini, tapi mereka melupakan dan melalaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga nilai iman kita, menjaga kesehatan kita, dan kita insyaallah akan menjadi hamba yang selalu abdan syakura, hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam, mari selalu senantiasa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti semua ajaran beliau dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh beliau, mengharap keberkahan dan syafaatnya, selamat dunia, mudah-mudahan insyaallah selamat dalam kehidupan akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah. Adapun judul khotbah kita pada siang ini, saya ingin menyampaikan Quran surat Asy-Syamsi ayat 8 hingga 10. Di sana Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ayat ini mengingatkan dan mengajarkan kepada manusia, terutama kita umat Islam pengikut Nabi Muhammad di akhir zaman. Di sana Allah ingatkan kepada kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia, aku ilhamkan kepadamu, aku kasih dua jalan kepadamu. Ku kasih tahu hari ini, ada jalan kebaikan yang akan menuju surga, ada jalan kejahatan yang akan pergi ke neraka. Hari ini ku kasih tahu. Bahasa kitanya seperti itu. Allah kasih jalan kepada kita, ada jalan kebaikan, jalan kedamaian, jalan kecintaan, jalan ketakwaan menuju rumah Allah. Tapi di sisi lain Allah pun siapkan jalan bagi manusia yang selalu ingkar dan kufur. Allah siapkan juga jalan bagi manusia yang selalu melakukan kemaksiatan dan kemunkaran.
Allah siapkan jalan bagi manusia yang ingin pergi menuju ke nerakanya Allah. Silakan kita memilih jalan mana yang harus kita pilih. Kalau mau ke surga, ini jalannya. Kalau mau ke neraka, ini jalannya. Bagi manusia, bagi umat Islam yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, tetap mengharap ridho dan keberkahan dunia dan akhirat. Mereka berharap selamat di dunia dan berkah dalam kehidupan akhirat nanti. Itu artinya manusia yang memilih jalan kebaikan, manusia yang memilih jalan keberkahan di dalam hidup, manusia yang menentukan arah kepingin masuk surga dunia dan akhirat. Siapakah mereka? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang selalu mensucikan dan membersihkan dirinya. Manusia yang ingin selamat dunia akhirat, yang memilih jalan kebaikan di dunia dan akhirat, dia membersihkan dirinya, Pak. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang selalu membersihkan dan mensucikan dirinya. Siapakah mereka? Kita lihat. Malaikat. Malaikat diciptakan oleh Allah, punya roh tapi tidak punya jasad. Makanya malaikat tidak kelihatan. Tapi malaikat diciptakan oleh Allah, makhluk yang penuh ketaatan dan tidak pernah ingkar kepada Allah. Itu malaikat. Setan diciptakan oleh Allah, makhluk yang punya roh tapi tidak punya jasad, sama seperti malaikat. Tapi kebalikan dari malaikat, setan diciptakan oleh Allah, makhluk yang penuh pengingkaran dan pengkhianatan kepada Allah. Manusia yang mengaku makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah, punya roh dan punya jasad. Itu manusia punya roh, punya jasad, Pak. Makanya manusia itu kelihatan. Kadang manusia jadi malaikat, kadang manusia jadi setan. Artinya apa? Kita sebagai makhluk yang Allah ciptakan, manusia yang paling sempurna, punya roh dan punya jasad. Allah muliakan manusia itu. Ketika hawa nafsunya tunduk kepada Allah, manusia akan menjadi makhluk yang paling sempurna. Tapi ketika manusia itu mengikuti nafsu yang menyesatkan, summa radadnahu asfala safilin, lebih rendah daripada hewan ternak. Nah, bagaimana kita membersihkan jiwa kita ini? Manusia ada roh, ada jasad. Kalau roh kotor, kalau jasad kita kotor, bisa dibersihkan. Coba kalau jasad kita kotor, mandi pakai rinso, pakai sabun di air yang bersih sehari 3 kali, pakai Pepsodent, bersih jasad kita. Tapi kalau roh kita kotor, harus dikenali, Pak. Kalau jasad kita kotor, kita tahu di mana yang kotor dan di mana yang harus kita bersihkan. Bagaimana cara membersihkan, dengan alat apa yang harus kita gunakan. Kelihatan kalau jasad kita kotor. Tapi kalau roh kita kotor, ayo kita kenali ciri roh kita kotor. Roh kita kotor harus kita kenal cirinya. Pertama, kalau kita baca Quran malas, sholat berjamaah malas, datang ke majelis taklim, majelis ilmu berat, kaki melangkah malas. Ibadah di bulan suci Ramadan, dicari kesibukan, cari rezeki mengejar dunia, malas ibadah. Tadarus Quran, malas. Yang dicari hanya dunia, mengejar kehidupan dunia, sadar dan tidak sadar, suatu saat Bapak akan meninggalkan dunia ini. Kenali itu. Jadi kalau ingin melihat ciri roh kita ini kotor, kalau kita baca Quran malas, sholat malas, puasa malas, datang ke majelis ilmu malas, dekat dengan para ulama, para kiai, para orang-orang soleh malas, itu cirinya roh kita itu kotor. Renungkan mulai hari ini. Apakah saya malas beribadah selama ini?
Apakah saya malas untuk datang ke majelis ilmu selama ini? Apakah saya malas untuk melaksanakan sholat berjamaah selama ini? Apakah saya malas untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan selama ini? Apakah saya malas untuk dekat dengan para ulama, para kiai, para habaib selama ini? Kalau itu terjadi pada jiwa bapak malas dan berat, artinya roh bapak-bapak itu kotor di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kemudian bagaimana cara kita membersihkan jiwa kita di hadapan Allah? Balik. Kalau selama ini tidak galak sholat, sholat. Kalau selama ini tidak mau puasa, puasa. Kalau selama ini dekat dengan para kiai, para ulama, para ustadz, para habaib, para orang-orang soleh tidak mau, dekatkan. Kalau selama ini berat untuk ikut majelis taklim, mulai belajar. Bersihkan jiwa kita, tingkatkan ketakwaan kita, dan jauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu membersihkannya. Jauhkan sifat dunia yang menjauhkan kita untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita ingin melihat bahwa sesuatu yang kita kerjakan itu tidak berkah, sangat sederhana melihatnya, Pak. Bapak jadi anggota dewan dengan kesibukan pangkat dan karir yang dikerjakan, tapi membuat untuk jauh beribadah, tidak berkah. Bapak seorang pegawai negeri, kepala dinas, camat, lurah, bupati, wali kota dengan kesibukan pangkat dan kedudukan, lalai untuk beribadah, tidak berkah. Bapak jadi seorang pedagang dengan kesibukan pedagang, meraih mengejar rezeki, tapi melalaikan untuk ibadah kepada Allah, ciri tidak berkah hidupnya. Kenali itu. Ma'asyiral muslimin, jemaah-jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara kita membersihkan diri. Saya punya ungkapan seperti ini. Orang yang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat salah dan dosa. Orang yang baik bukan berarti orang yang tidak pernah melakukan kebaikan, tapi orang yang baik hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Itulah orang yang baik. Sadarkan diri kita. Ayat ke-10 ditutup dengan kalimat wa qad khaba man dassaha. Sungguh celaka orang-orang yang selalu rugi, orang-orang yang selalu mengotori dirinya, sangat celaka di hadapan Allah. Artinya siapa mereka? Allah tadi sudah kasih tahu, kalau bersih ini jalannya, kalau ingin kotor ini jalannya. Wa qad khaba man dassaha, sungguh rugi orang-orang yang selalu kotor dirinya. Siapakah mereka? Sudah dikasih tahu. Kiai banyak, ustadz banyak, majelis taklim banyak, masjid megah, mewah banyak di pagar alam, pengajian rumah tahfiz banyak, ulama dan kiai banyak, pondok pesantren dekat dan banyak, tapi tidak mau melangkahkan kaki untuk beribadah kepada Allah. Itu orang-orang yang selalu ingin kotor dalam hidupnya. Sadarkan diri kita. Sebagai renungan terakhir, beribadahlah kita memakai jubah Rasulullah. Jangan beribadah itu memakai jubah harimau. Beribadahlah kita ini dalam hidup dan kehidupan ini memakai jubah Rasulullah. Jangan memakai jubah harimau. Apa maknanya, Ustaz? Kalau kalian beribadah memakai jubah harimau,